kita di kediaman bapaknya Supir Wandi. Kita mau lihat dia bercocok tanam, baru-baru hobi. Ternyata pohonnya udah cukup banyak nih koleksinya. Mantap. Ini bro, dari mana aja nih pohon? Boleh nyolong apa boleh beli, apa boleh dibagi, apa boleh nyabut di jalan? Bisa main teh. Ada yang boleh beli, ada yang boleh dibagi, tapi kebanyakan dibagi sih kita mah, ya namanya orang soleh. Orang sore banyak rezekinya. Iya, Ya, yoi. ini untuk aroidnya juga ada. Tuh macam-macam sirih, kemudian anggrek juga ada. Berlemak, sate kele juga ada, selenium juga komplit, kompakta, kemudian aglonema, anthurium, anting putri, sampai ke bougainville Singapura. Mantap itu. Sudah punya semua ternyata. Ini mah tinggal penataan doang nih bro. Penataannya pakai rak. Pot yang putih-putih ini mah nggak bakal jadi coklat ini. Kalau dibawa begini kan sayang banget nih. Pot-pot yang putih-putih begini taruh di bawah ya lama-lama coklat kotor. Mungkin nanti di lain waktu diketak aja biar kelihatan cakep, dari jalan juga kelihatan. Oh itu tukang kembang ini, kan bisa dijual juga. Ini belum ada modalnya nih buat bikin rak nih. Kali aja setelah kita syuting nih ada yang mau beli kembang. Amin, buat, amin, amin. Buat modal bikin rak. Iyalah modal rak udah dapat duit. Ini udah juga proses bonsai itu apa nih? Ya lagi program akar biar bisa berdiri. Oh ini program akar biar bisa berdiri. Jadi nanti yang ditongolin akar ya? Iya, iya. Ini dibuka nih. Dibuka biasa itu. Nanti ininya dibuka. Dan akarnya mirip sekali dengan kaki ayam. Lenjang seperti ini lenjang. Ini juga ini ada Wih, bikin juga nih pohon serut. mainan mania. Ya, kata orang-orang sih pohon serut nih, mame nih mame. Tapi udah lumayan bagus kan. Yo, kan ada pakarnya sering kesini. Cuman ini kawatnya ngebanting batangnya. Jadi kawat ini terlalu gede. Iya, iya. Aku Tapi masih emang pemula. kalau nggak gede juga nggak bisa belok seperti ini. Ya, ini juga udah alhamdulillah. Ini bahan dari mana nih bahan nih? Kayaknya di sini kan udah jarang nih bahan serut seperti ini. Kita boleh ngambil di itu tuh di asrama Perhanut, Minta nyolong. ambil akarnya doang. Oh ini Ini dari akar ini. dari akar nih. Iya, dari Ini akar. diproses dari akar. Ternyata dari akar bisa tumbuh bagus Iya. sesuai dengan imajinasi masing-masing. Jadi punya cara-cara tersendiri untuk memproses akar sampai menjadi seperti ini. Udah berapa lama itu? Ya kira-kira setahun sih belum. Hampir setahun lah. Wah kurang setahun ya. Ini ukurannya masih kurang dari 1 tahun, jadi belum ada bentuk apa-apa nih. Tapi umbukan-umbukan ini udah kelihatan. Tinggal proses penimbunan aja, bikin anak-anak cabang, anak-anak ranting, kemudian cucu-cucu ranting, jadi dia bentuknya akan bagus. Beberapa susun ke atas. Oke, ini mah untuk mainan-mainan kalau lagi iseng diguntingin, dikuning, Nah, ini dia buat makin timbun. ngisi hari libur, guntingin daun-daun yang kurang bagus. Tapi ini juga udah bagus banget sih, kata saya. Bagus itu, daripada nggak punya, itu bagus. Ini habis kuning nih kayaknya nih anting putri nih. Ini Iya, habis anting kuning. putri kawinan, ini kawinan, jadi bukan full anting putri. Jadi ini jalitri nih. Ini jalitri ya, kalau bahasa kerennya mental dia grafting dengan anting putri seperti ini. Ini mungkin baru habis kuning, jadi belum begitu nimbun. Jadi untuk proses penimbunan ini makan waktu sekitar ya 3 bulan lagi. Ini bisa diguntingin bagian tutupnya, kemudian dia akan menutup bagian batang-batang ini. Anting putri. Ini juga nih lagi proses asam penggabungan batang nih. Nah dari penggabungan batang seperti ini biasanya ada yang kalah nih. Kecuali nanamnya emang langsung disatuin dalam satu lubang, kemudian dia tumbuh, baru disatuin, kemudian menyatu. Bisa. Kalau ini dari satu-satu kemudian digabungkan, ini beberapa udah ada yang kalah mati. Artinya tidak akar mengambang, saling menumpuk dan akhirnya mati nih beberapa ini.
ini untuk kering ya. Bagian ininya juga ada kering. Tapi untuk asam ternyata bisa digabungkan batangnya menjadi satu dan akhirnya dia bisa menyatu juga. Ini bikin dua ya, bro? Ini bikin dua Ya, ada dua itu, ada dua pohon, cuma beberapa batang digabungin. Mungkin ini sisa-sisa ngerujak sama sang istri ya. Tetap dibuang ke sini, baru tunggu disatuin. Banyak banget ini, sekitar 20. Berarti emang hobi rujak. Mantap. Udah mah. Ada juga nih, ada Sony nih. Sony Kalau janda bolong. janda Ini bolong. lagi enak dilihat seperti ini nih. Susunan seperti ini harusnya dipisahin jadi kelihatan full. Terus seperti ini menyatu semuanya. Ini tanaman kecil-kecil lumayan harganya. Palem sikas, Sansevieria juga ada. Berium keris. Keris ini kurang nih, bro. Kalau menurut saya ini media atau potnya kurang besar, jadi Oh iya. pertumbuhannya kurang maksimal. Harusnya dia ini udah panjang sekali nih, bisa lebih 1,5 meter nih untuk ukuran seperti ini. Namun ini KW ya, dari aturan keris, jadi masih daun, masih lemes dan sedikit masih agak lebar. Untuk KW satunya dia punya ketebalan lebih tebal dari ini dan lebarannya hanya sekitar nih segini, 3 jari. Untuk KW satunya dan berwarna agak hijau gelap. Untuk akun keris ini apa nih? Ekor naga, bos. Naga, ya ekor naga udah merambat nih, mau merusak pagar nih. Tembok pagar biasanya makan sama dia nih, kan udah pada mengikat begini nih. Iya, dia udah cinta sama pagar, bos. Makanya dia nyatu. Rumah aman bang, rumah jagain sama naga. Iya rumah, ya benar rumah jadi aman nih, dijagain sama naga gitu. Cuma ekornya doang. Ekornya doang juga berkhasiat. Mantap ya. Iya, ada naga-naganya ekor naga. Ini banyak nih. Kalau Anthurium keris. Oh iya nih, ini ada keris juga. Ini juga tuh, keris juga sama. Ini dari satu pohon apa gimana nih? Satu pohon. Dari rimbun kita pisah-pisah beberapa pot. Dipotong bonggol apa? Iya, potong bonggol karena udah terlalu rimbun. Jadi kita bisa ada beberapa pot, ada 3. Ini penanaman dari hasil potongan bonggol ya, dari satu pohon menjadi sekitar 1, 2, 3, 4. Mungkin yang udah dibagi-bagi juga ada ya? Udah ada sih yang dibagi, ada yang minta. Di bakal tunas Ya juga kita belum kebagi nih. Udah kita. Bakal udah tunas juga kebagian. kebagian. Ya, asal berbagi lah biar berkah. Amin, batik. Ini batik giveaway dari bakal tunas khusus buat Pak Sudirwandi. Bukan cuma ini Mantap itu, kasih bakal tunas. Giveaway-nya. Giveaway-nya nih. Ini apa? Sigonium batik. Kemudian nih dari bakal tunas juga. Giveaway semua ini dari bakal tunas nih, mantap. Sigonium Terima albok, kasih bakal tunas. albok perigata. Kemudian itu juga Sigonium pink perfection. Ini juga dari bakal tunas. Emang kita akrab ya di satu kerjaan, jadi kita saling berbagi aja tentang tanaman seperti ini. Nanti mungkin dimakan bakal sudah bisa habis, di sini masih ada, kita bisa minta balik potongannya dari sini. Mantap. Itu kan? Yoi. Tuh. Makin kita berbagi, Makin setidaknya banyak. makin banyak pohon yang kita punya. Nah, bakal tunas pernah dibagi ini, secara misalnya ini seperti ini. Ini juga beliau tadinya 2, dibagi ke bakal tunas 1, di bakal tunas udah tumbuh 3. Nah, bijinya nih udah tumbuh 8 biji nih. Jadi emang berbagi itu sangat penting ya. Berbagi itu sangat Penting banget penting. itu mah. Ya, Sodako ini- itu mah ya, berbagi harus. Semakin kita berbagi, lihat anak-anaknya semakin banyak. Tapi kalau satu kemudian dikasih orang, habis ya. Tergantikan sama yang lain. Oh iya. Iya. Beliau masih meraja di atas pilar seperti ini, antara membuat oplok atau gelombang cinta. Ini hasil perkembangbiakannya, burung jaman kita juga sama nih.
jadi gading bubur. Wah, ini kepanasan nih bro. Ya, kita nggak kerawat itu. Lagi sibuk minggu-minggu ini, jadi kita Seharusnya walaupun di Handle. tengah-tengah kesibukan kita harus nyempetin ya untuk mengurus. iya pembantunya lagi pulang kampung. Apalagi nih yang aneh-aneh. Nih. Apa nih? Keladi dragon. Dragon apa nih? Dragon apa sih ya? Aduh, gue yang punya aja lupa namanya. Ini Dragon Scale bukan nih? Dragon scale itu ya, warnanya hijau begitu. Dragon Scale nih. Apa yang silver kali? Bukan. Bukan ya? Ini Dragon Scale nih. Udah mulai kokos. Udah mulai rimbun juga. Dirawat bro, ini cepat beranak. Jadi cepat untuk perbaikan. Apalagi berani untuk potong bagian bawah. Ini cepat sekali pertumbuhannya. Anak-anak kan dari Mukeri juga ada. Ya subur-subur itu anaknya. Ukuran-ukuran seperti ini nih yang sangat diidam-idamkan ya. Artinya kalau untuk besar juga memakan tempat, ya untuk seperti ini yang enak dilihat nih. Media tanam macam-macam yang digunakan. Ini ada tanah, jadi bentuknya seperti ini, hijaunya pekat. Ini ada sekam bakar plus sekam mentah seperti ini. Nutrisinya agak sedikit kurang. Juga ini tanah campur sekam, campur sedikit sekam arang. Tumbuhannya masih kalah dengan tanah merah seperti ini nih. Ini hijau sehat banget nih. Ini sedikit agak bias hijaunya, apalagi yang ini nih. Ini udah mulai pinggiran daun sedikit agak menguning karena kekurangan nutrisi. Tapi akar emang cukup jalan terlihat nih. Tuh. Tapi ada warna merahnya juga nih ya. Ini ada tanah merahnya juga, jadi cukup tahan di cuaca panas. Apalagi dari kecil udah ditempatkan di posisi tempat panas, dia sampai besar pasti kuat untuk habitat terik matahari. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan ya tentang penataan dari sebuah tanaman. Jadi untuk tanaman di sini emang banyak yang bagus-bagus, namun penataan saya pikir kurang ya bro. Kurang ya? Kurang. Jadi kalau ditata ulang, kemudian pakai rak, kemudian disusun bagian pohon yang besar kira-kira di belakang. Jadi untuk posisi kita ngopi-ngopi seperti ini, berkumpul juga kelihatan asri ya, enak dilihat. Jadi teman-teman punya pohon bagus, tolong sedikit agak ditata, penataan sangat mencerminkan ya isi rumah atau si pemilik tanaman. Jadi kalau tanaman acak-acakan seperti ini, yang punyanya juga acak-acakan seperti ini gayanya, selengean. Jadi untuk pot jantung itu udah lumayan bagus, cuman penyiraman tidak konsisten. Untuk penyiraman tidak konsisten, pot jantung seperti itu kan tidak menempel di tanah ya, artinya menggantung, jadi posisinya cepat kering. Jadi untuk penyiraman dia untuk sehari itu 2 kali penyiraman antara pagi dan sore untuk pot jantungnya. Jangan nunggu hujan baru kesiram, nah itu mah pohon bisa mati semua. Dari kediaman Bapak Sukurwali, sahabat saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi inti dari video ini adalah penempatan atau penataan masing-masing tanaman. Untuk tanaman jelek, kalau ditata cukup bagus, itu enak dilihat. Namun untuk tanaman bagus, ketika penataan semrawut, itu malah ikut jelek juga tanamannya. Artinya tidak terlihat tidak beraturan. Oke, untuk teman-teman semua, silakan untuk sebuah hobi tanaman hias maupun tanaman hias mahal maupun tanaman hias yang murah, penataan itu yang paling penting. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sehat selalu dari Bapak Tunas. Dari kediaman Bapak Sukurwali, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga terinspirasi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.